Ya mudah untuk merasa cemburu terhadap suami. Namun tentunya biasanya ketika rasa cinta ini tulus, cemburunya bukan cemburu buta, bukan asal tuduh, namun mungkin karena ada fakta-fakta yang memang bisa Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis masih bersama sahabat semua ya. Tentunya di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri istri yang betul-betul mencintai suami ini seperti apa. Ini suami harus tahu, ya, harus tahu. Artinya hal ini mungkin agar si suami ini tidak dibohongi dengan perasaan cinta yang disajikan oleh sang istri, ya. Jadi bagaimana menciptakan keyakinan pada diri sendiri bahwa bahwa pasangan kita, istri kita ini selama ini memang betul-betul 100% mencintai kita. Ini perlu kita pahami, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi di setiap harinya, ya. Di sini ada 9 poin yang perlu kita ketahui sama-sama karena ini penting sekali ya untuk memahami bahwa sebetulnya istri kita ini cintanya ini 80%, 70% atau 50%, ya. Yang pertama, ia akan menjadikan seorang suami ini adalah prioritas dimanapun, ya. Artinya di sini memang tidak ada prioritas lain di dalam hatinya kecuali sang suami tercinta. Artinya semuanya ini selalu berjuang bahwa untuk melakukan sesuatu demi suami ini menjadi satu hal yang sangat-sangat utama. Ini menggambarkan bahwa pasangan kita memang betul-betul mencintai kita dari gambaran awal. Nah, lalu yang kita ingin tahu juga apakah semua ini bertahan hingga kini. Maksudnya seperti itu. Ketika kita masih pengantin baru, memang biasanya suami adalah prioritas. Namun berjalannya waktu prioritas ini menurun. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika seorang istri mampu memberikan prioritas seumur hidup untuk pasangan. Ini berarti memang cintanya sudah sangat-sangat tulus, ya. Lalu kemudian yang kedua biasanya adalah ia mudah untuk merasa cemburu terhadap suami. Namun tentunya biasanya ketika rasa cinta ini tulus, cemburunya bukan cemburu buta, bukan asal tuduh, namun mungkin karena ada fakta-fakta yang memang bisa menguatkan dan pantas si suami ini dicemburui, ya. Bisa jadi mungkin karena ada informasi dari teman, dari tetangga, ya. Pada akhirnya karena dorongan-dorongan itu barulah ia timbullah rasa cemburu, karena tentunya ia memiliki alasan yang kuat, ya, bukan asal cemburu atau cemburu buta. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, dia juga mudah curiga, ya, gampang curiga terhadap si suami. Namun hal ini tentunya wajar karena itu adalah bentuk dorongan rasa cinta. Nah ini, ketika sudah cinta ini cemburu, curiga, ini selalu ada dalam diri seseorang. Jangan-jangan ini bentuk kekhawatiran karena besarnya cinta yang ia berikan. Lalu kemudian yang keempat, ia sangat tidak mungkin, ya, tidak mampu menghentikan komunikasi dengan pasangan walau hanya sehari. Jadi dia selalu menyempatkan waktu untuk memberikan perhatian secara khusus untuk suami tercinta dengan cara berkomunikasi. Nah, ini tentunya memang dalam waktu-waktu tertentu ia selalu menghubungi pasangan. Di sini bukan mendikte ya, tapi kita lihat dari ciri-ciri awal, ya. Ketika cirinya dari awal sampai dia terus menghubungi suami setiap hari, ini gambaran memang dia betul-betul mencintai suami. Lalu kemudian yang kelima, biasanya ketika sudah seperti itu seorang istri mampu atau rela berkorban dalam banyak hal, ya. Yang penting dia melihat bahwa si suami bahagia, anak-anak bahagia, orang tua bahagia. Ketika bicara tentang tulus ini bukan hanya mencintai suami, tapi mencintai seluruh keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga dia sendiri. Ini. Lalu kemudian yang keenam, apapun kondisi yang terjadi pada suami, ia selalu mengucapkan rasa syukur. Artinya di sini syukur di sini tetap menerima kondisi pada saat itu. Jadi dia sama sekali di dalam hatinya itu tidak ada berpikir untuk membandingkan sang suami dengan siapapun. Karena di matanya sang suami adalah orang yang terbaik dalam hidupnya. Ini.
Lalu kemudian yang ketujuh adalah ia akan selalu memperlihatkan rasa sayang yang tulus, baik dalam kondisi si suami terpuruk maupun si suami dalam keadaan jaya. Ya, jadi bahasa ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang itu tidak terpakai. Ya, ini mudah-mudahan masih ada di zaman sekarang. Ya. Lalu yang kedelapan, ia akan selalu menunjukkan sifat takut kehilangan. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Yaitu pada saat si suami bermasalah, terutama bermasalah dengan faktor kesehatan. Ini ia begitu mengkhawatirkan, karena takut si suami terjadi apa-apa, lalu kemudian bisa jadi ia kehilangannya. Nah, ini adalah bisa dibedakan pada saat si suami itu betul-betul dalam kondisi sakit atau hal yang berhubungan dengan kesehatan. Ini si istri kelihatan begitu khawatir dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Lalu hal yang kesembilan yang memang jarang ditemui ya, ketika ia merasa lemah, seorang istri ada kalanya merasa lemah, merasa galau, merasa pikiran kacau, itu hanya sang suami tercinta yang mampu memberikan ketenangan dalam hatinya, mampu memberi keterangan di mana pada saat ia betul merasa jiwanya labil. Ini hanya suami yang mampu memberikan kekuatan di saat ia merasa lemah, ya. Jadi di saat si istri pun jiwanya merasa labil, hanya suami yang mampu memberikan keseimbangan. Ini. Itulah 9 hal yang mungkin penting ya untuk kita ketahui sama-sama. Jadi kita bisa memahami bahwa selama ini pasangan kita ini pura-pura mencintai kita atau cinta tulus terhadap kita. Kita tentunya bisa paham dari gerak-gerik dan perilaku dalam kesehariannya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.